Halo teman seperjalanan FWA, kembali lagi bareng saya Daniel Wiguna dan juga ada Ibu Oki di sini. Dan hari ini kita udah episode ke-10, gak berasa ya Heeh. Bu Oki ya, akhirnya nyampe di episode ke-10. Dan tentunya hari ini kita akan membahas tentang financial retreat ya, secara lebih mendalam gitu. Ya. Dan juga konsep-konsep yang berkaitan dengan financial retreat itu sendiri. Nah, tapi sebelum saya membahas tentang financial retreat ini, teman-teman dan para pendengar ya, jangan lupa untuk follow Instagramnya Financial Wisdom Academy.aca dan juga berikan komentar dan pertanyaan menarik di kolom komentar di bawah ini. Pertanyaan menarik nanti akan kita bahas lebih lanjut atau mungkin bisa kita jadiin tema topik khusus gitu Ya. ya di episode-episode selanjutnya dari podcast bareng Financial Wisdom Academy. Dan terkait dengan tema kita pada hari ini, kita mau membahas khusus berkaitan dengan financial retreat gitu ya. Retreat saya udah pernah dengar Bu. Di mana-mana ada gitu ya. Kantor bikin retreat, di luar kantor ada acara retreat, acara keagamaan juga retreat dan lain sebagainya. Tapi financial retreat saya belum pernah dengar gitu. Nah, Ya. ini boleh nggak dijelasin lagi? Walaupun mungkin secara kurikulum di episode-episode sebelumnya udah pernah dijelasin Pernah oleh Ibu disinggung ya. Oki, kita singgung sedikit. Tapi apa sih sebenarnya financial retreat ini? Apakah nanti di dalam sana kita diajarin akuntansi, manajemen gitu ya, hitung-hitungan, matematika semua gitu? Karena retreat berhari-hari gitu. Ini apa nih sebenarnya financial Ya, retreat? jadi idenya sebetulnya gini, Ya. ya. Kenapa retreat? Retreat itu kan seperti waktu untuk berjeda, Mm-mm, mm-mm. ya. Kita ngomong retreat biasanya hari-hari, ya, bukan hitungan jam, gitu ya. Dan kenapa perlu financial retreat? Karena orang itu kalau saya lihat terlalu sibuk nih sehari-harinya, Mm-mm, Daniel. mm-mm. Dari pagi sampai malam kerja terus gitu. Begitu ada waktu, begitu ada cuti, begitu ada tanggal merah, yang dilakukan healing, Mhm. ya. Yang dilakukan ya pergi jalan-jalan dan sebagainya. Tapi kapan sih kita itu benar-benar melihat kehidupan kita Hmm. dengan waktu yang cukup lama, jeda keluar dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena itulah kita sebut retreat. Kenapa ada financialnya? Mhm. Karena kebetulan kan saya memang di Financial Wisdom Academy dan saya tahu bahwa financial itu adalah salah satu hal yang penting dalam kehidupan ini. Hmm. Seperti orang bilang, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh Butuh uang, uang, ya iya. kan? Jadi kita tidak bisa nih ngomong, saya yang penting misalnya kehidupan saya spiritual aja. Mhm. Nah, padahal kalau kita mau spiritual aja, kan kita butuh uang untuk hidup, Mhm, mhm. gitu kan? Jadi kita mau mengedepankan tentang finansialnya supaya kita hidup bisa sejahtera sampai akhir hayat. Tidak jadi sandwich generation yang Generation. kita wariskan, kita nggak mewariskan, dan kita bisa benar-benar bertanggung jawab untuk diri sendiri dan juga untuk Tuhan. Mhm. Karena dengan kita berani, kata Mhm. berani, kadang-kadang kita takut melihat PR kita, Mhm. melihat apa rapot ya. Mhm. Kalau kita kayak misalnya kesehatan aja kan perlu general check up, Iya, ya betul. kan? Berapa lama sekali? Setahun. Tapi kalau tentang finansialnya, masa kita enggak general check up juga Mhm. gitu. Nah, jadi kita mau melihat ini dengan berani melihat kenyataan Mhm. bahwa inilah rapot saya sampai sekarang, dan saya juga mau melihat apa yang terjadi dengan kemungkinan saya hidup. Kembali lagi kemungkinan, karena kita Mhm. nggak tahu kapan kita meninggal. Kemungkinan kita hidup yang mana orang Indonesia bilang 75 tahun ya kira-kira ya. Iya. Kita anggap kira-kira aja. Berarti saya masih punya uang Mhm. supaya saya bisa hidup 75 tahun mandiri, Mhm. tidak tergantung pada anak kita. Nah, Oke. disinilah retreat itu penting untuk melihat keadaan ini dan juga Mhm. melihat selama ini
kita menggunakan uang kita untuk apa? Mhm. Apakah untuk memenuhi kebutuhan? Apakah untuk orang lain? Ataukah kita nggak tahu, mengalir aja, uang masuk ya kita gunakan ya Mhm. ya mengalir aja gitu, nggak Iya ada iya iya tujuan-tujuan iya tertentu iya. lah. Ya, Iya. ada orang yang seperti itu loh. Ya. Hmm. Dan bahkan ada orang juga yang tidak bisa menghitung, misalnya untuk kebutuhan anak, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan rumah, ya, Mhm. kebutuhan untuk mobil atau untuk pensiun, itu pun tidak dengan transparan. Nah, di sini memang kalau ngomong Mhm. perhitungan bukan di financial retreat-nya. Tadi Daniel Mhm. bilang hitung-hitungan, Iya. itu enggak, ya. Hitung-hitungannya kalau mau ikut nanti ada sebelumnya, ya, bisa ngomongin soal itu. Tapi di financial retreat lebih kita udah punya gambaran tentang financialnya, plus kita refleksi diri Mhm. tentang apa unsur-unsur yang sudah kita jalani sehubungan dengan finansial, dengan emosi, dengan mental, dan juga spiritual kita. Oke Jadi oke. sampai ke sana. Ini berarti secara menyeluruh ya, nggak banyak hitung-hitungan gitu ya. Jadi teman seperjalanan FWA jangan takut ya kalau ikut financial retreat malah disuruh hitung-hitungan kan jadi makin mumet ya. Biasanya Heeh, kan retreat itu bikin orang jadi rileks santai gitu, Bu. iya, Heeh, iya. heeh. Nah, tapi eh kok sampai perlu retreat gitu ya, Bu? Ini financial retreat. Karena kan kalau retreat dia berhari-hari Iya. gitu ya. Nah, ini konsepnya seperti apa Nah, sih? idenya gini sih. Pernah lihat pertandingan mobil ya, Iya iya. F1 gitu Heeh, ya. heeh. Tahu kata pit stop ya. Mhm. Nah, pit stop adalah ketika di satu tempat si mobil berhenti, kemudian ada orang-orang di sekitarnya yang memeriksa dengan baik keadaan mobil itu. Mhm. Ban kiri, ban kanan, depan, belakang, kemudian bensin lah misalnya, atau rem Mhm. lah, dan Mhm. sebagainya dan sebagainya. Banyak orang, benar ya. Mhm. Kenapa? Karena kalau kita cuman membenarkan satu hal, mobil itu nggak sampai ke tujuan. Hmm. Di retreat ini juga menekankan tentang itu. Ini sebetulnya kaitannya dengan 6 area perencanaan keuangan yang pernah Iya. kita bahas di Mhm. episode sebelumnya. Kalau kita cuman hanya di satu bagian, Mhm. kita tidak sampai ke ujungnya, Mhm. sampai akhir hayat. Dan untuk memahami itu, kita nggak bisa tidak keluar dari kehidupan karena kita orang yang sangat sibuk, Daniel. Iya. Jadi perlu kayak otaknya itu disantaikan dulu, Mhm. ya. Kemudian melihat keadaan yang tidak biasa, dalam hal ini misalnya di hotel gitu kan Mhm. ya, sampai dia tenang dulu. Hmm. Kalau cuman waktunya 3 jam atau 6 jam, Mhm. dia belum keburu tenangnya, Iya. ya, maka dia nggak bisa melihat ini dengan lebih baik sih. Itu Hmm. tujuan retreat sebetulnya. Oke. Dan berapa hari yang akan apa namanya, dihabiskan gitu untuk financial retreat ini? Akan ada 2 versi. Mhm. Yang satu 2 hari Mhm. ya, dan yang satu lagi 3 hari. Jadi Hmm. 2 hari ini menginap sehari Oh, oke ya. oke oke. Sedangkan yang satu lagi menginap 2 hari. Cuman yang Mhm. menginap 2 hari ini kita akan mungkin tahap selanjutnya Oh, gitu. oke. Karena kurikulumnya berbeda dong ya berarti ya? Iya, kurikulumnya akan berbeda gitu. Yang Oh. pertama ini supaya orang nggak kaget ya mungkin Mhm. ya, cuman 2 hari aja, Mhm. dan kita bisa paling nggak udah punya gambaran nih financial Mhm. retreat itu seperti apa gitu. Nanti Mhm. baru berikutnya ikut yang tahap kedua. Oke. Nah, ini dengan tadi kan sempat diceritain apa saja dasar dari diadakannya financial retreat ini gitu. Kurikulum yang akan diajarkan di sana apakah sama gitu dengan
6 pilar keuangan sebelumnya gitu, atau ini sebenarnya totally different kurikulum gitu, karena kan memang tujuannya untuk menenangkan orang gitu ya Iya, di iya. tengah kondisi keuangan yang berjalan, tapi dikaitkan pasti dengan Iya, finance. Iya, tetap 6 area perencanaan itu iya. sebagai dasarnya ya, dasarnya. Tapi ketika membahasnya kita akan lebih ke holistiknya. Jadi akan lebih ke fisik kita, Iya. emosi, mental, spiritual dari diri kita dan ke makna-makna kehidupan, ke mindset, ke psikologi, terhadap uang, ya. Dan ada kalau blok-blok energi dalam diri kita itu paling tidak kita udah aware gitu, kita udah tahu. Iya. Nah, arahnya ke sana sih. Tapi dalam hal 6 area tadi ya, mungkin saya bisa bicara sedikit ya. 6 area masih ingat kan? Cash flow, Iya. kemudian proteksi, investasi, pajak, pensiun, dan waris. 6 ini juga akan tetap ditekankan pada saat retreat karena kita nggak bisa cuman satu aja yang jalan. Oke. Jadi contoh ya, orang paling senang nih, saya pernah survei nih Daniel di grup-grup saya ya. Apa sih yang paling menarik buat kamu dalam hal finansial? Jawabannya kebanyakan mau cuan. Mau dapat penghasilan lebih banyak. Mau cari yang paling singkat tapi hasilnya cepat. Ingin cepat kaya. Nah, itu termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan mencari uang. Itu yang paling ditekankan, ya. Tapi nggak ada tuh mau belajar mengelola keuangan dengan baik, nggak ada. Jadi kebanyakan mereka mencari uang. Bayangkan orang ini akan berarti konsentrasinya di mana? Investasi. Benar ya? Orang ini akan konsentrasi banget di investasi. Anggaplah investasinya bagus banget. Sukses. Tapi ketika dalam satu waktu tertentu dia tidak punya proteksi, maka investasinya akan hilang. Misalnya sakit, maka investasinya akan berkurang 500 juta atau 1 M dan seterusnya. Atau orang tidak punya pensiun, maka orang ini akan mengambil sebagian dari investasinya dan investasinya akan berkurang banyak karena terus digerus oleh uang pensiun yang diambil dari situ dan tidak dimonitor dengan baik karena tidak dihitung soal inflasi, gaya hidupnya mau tetap sama dan sebagainya. Jadi dalam hal ini 6 area ini tetap maunya semuanya dilihat. Jadi supaya hemat pajak, supaya ketika mau mewariskan juga jangan sampai mewariskannya bentuknya properti yang terlalu banyak, karena biaya mewariskan yang paling banyak adalah properti, bisa 8-10%. Sedangkan yang lainnya itu nggak sampai biayanya segitu, gitu. Oke. Kemudian dalam financial retreat ini nanti kurikulum yang mana yang akan lebih dititik beratkan, atau sebenarnya akan mendapat porsi yang sama gitu, atau bisa custom gitu Custom kan? sih enggak ya. Saya pengen lebih banyak yang ini, saya pengen lebih banyak yang ini. Apakah nanti didesain seperti itu atau akan dibikin secara sama gitu waktunya? Cuma lebih ditekankan ke holistiknya. Oke. Gitu. Sisi coachingnya nanti akan ada di bagian mana? Kalau Bu Oki? coachingnya setelah financial retreat, baru nanti kita ngomong coaching secara lebih serius. Tapi kalau di financial retreat ada sih pertanyaan-pertanyaan coaching ya, tapi nggak terlalu mendalam gitu. Oke. Oh, jadi berarti coaching ini berbeda ya nanti metodenya, tapi mungkin beberapa ada yang dengan metode coaching juga coaching di gitu. situ. Nah, Ya. menurut Bu Oki atau ini berkaitan dengan Bu Oki sebagai orang yang mendesain financial retreat ini, sebenarnya financial retreat ini yang ikut itu, yang boleh ikut, yang paling tepat untuk yang mengikuti financial retreat ini kalangannya yang mana nih? Apakah usia produktif saja? Kalau orang yang udah pensiun gimana? Kalau orang yang masih kuliah gimana? Gitu. Ini apakah salah satu target
market daripada Kalau Ibu saya Bu bilang Oki? orang yang Heeh. masih kuliah nggak perlulah ikut financial retreat. Mm-mm-mm. Jadi target market kita sebetulnya usia 45 tahunan. Oh, oke. Yang Ya. mendekati ini ya, apa namanya, masa Masa pensiun. pensiun yang tadi 10 tahun. Heeh, heeh. Tetapi kalau kenapa sih saya minta yang 45 tahunan? Mm-mm. Sebetulnya pertimbangan saya adalah mungkin kalau yang sebelum 45 tahun Mm-mm. masih perlu uangnya itu untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Oke. Masih ada Kalau kebutuhan. ya, Heeh. kalau ternyata punya lebih uang, Mm-mm. sebetulnya nggak ada batasan umur sih. Mm-mm. Ya, walaupun kita bilang ya sebaiknya yang udah cukup dewasa lah, mungkin 35 tahun, 37 tahun itu juga bagus banget Mm-mm. ikut financial retreat kalau tidak ada masalah dengan keuangan. Jadi pertimbangan saya adalah 45 tahun dengan anggapan ini udah beres gitu Mm-mm. kan. Jadi punya uang untuk melakukan financial retreat. Oke. Di dalam kurikulumnya ini apakah akan diajarkan tentang membuka bisnis gitu, Bu? Enggak sama sekali. Oh, justru itu nggak sama Enggak sekali sama ya kan? sekali. Biasanya kalau finance kan biasa dekat kaitannya dengan bisnis gitu Iya, ya. orang kan nganggapnya Heeh. gitu ya. Iya. Keuangan nih, bisnis, cara Heeh. mencari uang. Iya. Nah, kalau di financial wisdom kita personal finance. Jadi hanya pengelolaan oke. keuangan pribadi. Heeh. Kalau ingin lebih bagus di investasi, silahkan belajar di situ. Ya kan, investasi macam-macam tadi termasuk salah satunya juga bisa berbisnis ya Iya, di sana iya, iya. ya. Tapi kita nggak akan bicara tentang itu sih. Berarti ini nanti yang akan diajarkan adalah tentang konsep-konsepnya gitu ya, seperti apa Money belief-nya ya itu yang mempengaruhi. mindset Ya. gitu ya. Dan juga yang pernah kita bahas di episode-episode sebelumnya juga begitu ya. Tapi kayaknya yang paling menarik di sini yang juga lumayan jarang untuk dibahas dan ternyata dibahas di dalam financial retreat itu adalah tentang hibah waris gitu. Pajak dan hibah waris gitu. Nah, ini kita pernah bahas sedikit. Iya, gitu. iya. Tapi kalau di financial retreat kita juga bagiannya porsinya nggak terlalu besar ya. Jadi kalau ke materi dari finansialnya sendiri itu kita kasih gambarannya ceploknya, tapi lebih ke holistiknya, lebih ke diri sendiri. Karena gini Daniel, kalau mengenai ini, yang mengenai tadi ya kegiatan finansial kita, yang melakukan siapa sih? Kita orangnya sendiri, gitu ya. Jadi orangnya. Kalau dalam hal ini saya berkutat di orangnya. Jadi pengetahuannya tetap perlu karena percuma nih orangnya pintar, orangnya sabar, orangnya kecerdasan emosinya tinggi, tapi nggak punya ilmu mengelola uang, ya kan? Nah itu kan juga bermasalah, ya kan? Nah tapi kita juga nggak mau mengelola uang tapi nggak cerdas emosi. Nah jadi ceplok tentang mengelola literasi keuangannya, tapi di sana holistiknya kita porsinya lebih banyak, gitu. Oke. Kira-kira gitu sih. Porsi holistiknya ya. Dan tadi juga udah dijelasin target marketnya itu lebih ke 40-an, 45 gitu ya, menjelang usia produktifnya selesai. Nah, tapi kalau misalnya ada mereka yang sudah usianya di atas 55 gitu, ibaratnya udah pensiun gitu. Kemudian pengen tahu, pengen ngikut gitu financial retreat. Ini gimana nih Bu Oki? Gini, ada nggak yang tahu kita sampai umur berapa? Kan nggak ada ya. Nggak tahu. Karena itu berapapun usia kita ya, bahkan 70 tahun misalnya. Bu, saya 70 tahun, saya boleh nggak ikut financial retreat? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena tetap entah dia berumur sampai 75, 5 tahun bisa dilakukan perubahan dalam hal mengelola keuangan, dalam hal misalnya ya, orang ini ternyata punya banyak banget nih propertinya, puluhan properti di usia 70.
kemudian ikut financial retreat dan di-spill soal ini, dia kemudian sadar, oh kalau gitu saya harus jual-jualin dulu nih propertinya. Karena yang paling penting di usia lanjut adalah likuiditas gitu kan punya waktu. Kemudian dia tahu, oh saya sebaiknya sebagian saya mau hibahkan. Dia punya waktu, ya kan? Atau dia selama ini investasinya misalnya hanya di yang resikonya sangat rendah. Ternyata ada yang resikonya cukup rendah juga, tapi hasilnya lebih tinggi. Dia bisa berubah. Nah, jadi kita masih menerima sepanjang orangnya memang punya kemampuan untuk mendengarkan, untuk berpikir, mau belajar, karena perubahan itu masih bisa dilakukan untuk sisa hidupnya. Siapa tahu juga orang yang ikut 70 tahun hidupnya sampai 80 tahun. Ya kan? Jadi 10 tahun ini dengan sesuatu yang lebih baik. Misalnya juga satu hal lagi. Di financial retreat disebutin soal hubungan dengan pasangan dan anak-anak. Ini bagian dari kurikulum. Bagian dari financial retreat. Ya. Dalam hal hibah waris ini kan penting. Ternyata dia itu nggak baik hubungannya dengan anak-anaknya. Nah, ini menarik nih. Ya, gimana dia mau mewariskan nantinya? Yang ada tujuannya adalah memberikan kebahagiaan, ternyata berantem yang diterima. Ternyata konflik. Ternyata kakak beradik tuntut-tuntutan. Iya, itu sering terjadi. Iya kan? Nah, kalau nanti diingatkan di financial retreat, pentingnya hubungan kamu dengan keluargamu, maka dia bisa punya kesempatan untuk memperbaiki hubungan ini. Tujuannya apa? Supaya bisa proses hibah waris berjalan dengan mulus, mengurangi konflik, dan memberikan kebahagiaan buat semua pihak yang menerimanya. Wah, ini menarik banget nih. Karena gini, saya pernah ngeriset-riset kecil juga nih Bu Oki, berkaitan dengan hubungan suami istri ternyata bisa jadi berpisah gara-gara masalah ekonomi gitu. Nah, ini kan beritanya udah banyak di mana-mana. Dan ternyata itu jadi alasan kedua tertinggi kalau kita ngelihat di datanya Badilak gitu ya, Badan Peradilan Agama. Nah, kemudian alasan pertama bercerainya apa? Oh, ternyata KDRT gitu ya. Tapi ternyata kalau ditanya lebih jauh lagi, kenapa KDRT ini bisa terjadi? Itu alasannya finance. Gitu ya. Jadi mungkin memang financial retreat ini bisa menjadi salah satu masukan. Begitu ya. Karena kan akan diajarkan konsep hubungan tadi ya. Seperti yang Bu Oki bilang. Apa benar Bu? Nanti akan seperti itu diajarkan. Bukan diajarkan, dibuka wawasannya tentang pentingnya. Karena kalau mau memperbaiki hubungan, kelasnya ya beda ya. Betul ya, karena kita bukannya mau jual kelas banyak, tapi kan kompleksitas dari manusia itu kan memang betul banyak. Iya. Jadi di sini kita hanya kasih tahu, oh ini bisa, kalau kamu ada masalah ini, kamu bisa lanjut kelas ini. Kamu ada masalah ini, kamu bisa lanjut kelas ini. Kamu ada masalah ini, mau konsultasi pribadi juga bisa. Oke. Dan akan ada sesinya masing-masing begitu ya untuk berdiskusi dan bertanya tentang permasalahannya apa, nanti akan di custom gitu ya, solusi dan jalan keluarnya seperti apa. Dan mungkin seperti yang Bu Oki bilang tadi, akan dihubungkan dengan pihak-pihak yang tepat nantinya gitu ya. Kalau ada pengen ngomong pajak sama pihak pajak, which is partnernya adalah IKPI gitu ya. Kalau insurance sendiri pasti ada rekanan kita jalurnya. Kalau investasi juga ada jalurnya, semua ada jalurnya ya Bu. Nanti akan dihubungkan dengan pihak-pihak yang tepat untuk membantu proses coaching dan solusinya ini bisa menjadi lebih custom gitu ya untuk para, dan bisa wisdom ya, karena benar. tadi kita udah melakukan dengan yang terbaik dengan orang-orang ahlinya, diri kita udah dinaikin energinya untuk bisa melihat dengan tenang. Nah, keputusannya ya
akan menjadi lebih baik pastinya. Oke. Jadi seperti yang tadi Bu Oki sempat mention bahwa kan akan ada training mungkin ya, bukan training ya, akan ada solusi atau rapot lah istilahnya Mm-mm, yang mm-mm. dikasih di akhir setelah mengikuti financial retreat gitu, yang harus dilakukan Yang gitu ya, harus bener ya? dilakukan. Apa nih yang harus dilakukan? Ya. 1, 2, 3 itu bakal dimonitoring oleh FWA berapa lama Bu? Ini kan bakal harus dimonitor nih, apakah benar dilakukan atau enggak, supaya kita tahu nih efeknya gimana. Betul, tapi Heeh. gini loh Daniel, masalahnya adalah di biaya. Oke. Kadang-kadang orang Heeh. itu kalau kita ngomong ya, masa kita monitor terus kita nggak ada biaya, Mm-mm. susah juga Iya. kan. Tapi kalau kita nggak monitor, Mm-mm. nah bakal melakukan nggak sih? Iya. Jadi kita cuman memberi pilihan sih. Mm-mm. Kalau kamu merasa bahwa kamu tidak mampu memonitor sendiri, Mm-mm. ada nih program monitoringnya. Oh, Kalau oke. kamu merasa mampu dan tidak mau keluar uang lebih banyak dalam hal ini, tapi ya kamu harus lakukan ya, gitu. Mm-mm. Mungkin nanti kita akan gathering, Iya. kita akan ngobrol, ada saatnya kita ngumpul Mm-mm. bareng gitu ya, Mm-mm. untuk ngobrol-ngobrol soal ini. Itu Kalau- sih supaya nggak Iya, terlalu berat. bagi mereka yang punya pasangan, Mm-mm. Bu, misalnya kan suaminya ikut, istrinya enggak, bisa nggak nih dia memberdayakan istrinya untuk membantu memonitor gitu? Iya, Ya, bisa. ini nih report dari financial retreat gitu. Tolong dong bantu dimonitor setiap hari supaya disiplin, kan kayak gitu kan. Jadi nanti istrinya tuh yang bantu. Ini gini. Istrinya tidak punya mindset, Oke. pengetahuan, psikologinya, emosinya untuk melakukan ini. Oke. Ya kan? Iya. Kenapa sih kok harus gini? Nanti jadi bias ya. Jadi kok ribet banget sih, kenapa harus gini? Nah kan jadi akhirnya berantem. Jadi memang kalau di financial retreat kita juga menganjurkan memang dengan pasangan. Iya. Ya nanti kita akan kasih diskon khusus lah kalau ada dengan pasangan, karena hasilnya akan tentu lebih bagus sih kalau dengan pasangan. Tapi kalau yang tidak, ya sementara kalau mau minta bantuan istri tadi, itu tadi mindsetnya belum terbentuk, pengetahuannya kan nggak sama ya. Jadi tuh masalahnya. Takutnya bias ya. Suaminya ngerasa ini gue kayaknya udah melakukan yang benar, tapi karena istrinya nggak ada mindsetnya, jadi penilaiannya salah gitu ya. Jadi bias. Kalau bisa udah pasangan Bareng-bareng ikut sih. bareng. Jadi nanti pun kalau punya anak-anaknya bisa dibantu lah ya, diarahin gitu ya. Kalau suami istri sudah, Iya. ke anak itu kan bisa kita kasih tahu ya, oh mulai sekarang misalnya dalam hal pengelolaan keuangan, Iya. ini dikasih tahu ke anaknya At least sedikit-sedikit orang lah. tuanya bisa menjadi contoh finansial yang baik gitu ya bagi anaknya. Nah ini menarik nih, karena tadi ada kurikulum yang berkaitan dengan hubungan dan ternyata itu penting untuk jangka panjang dan sangat penting. Jadi untuk teman-teman seperjalanan yang pengen tahu biayanya berapa, kita nggak akan bahas di sini Bu Oki, nanti tapi ya. biaya itu nanti bisa di DM aja. Mungkin ya akan dijawab langsung oleh tim admin yang bertugas dari Instagram Financial Wisdom Academy.aca ya. Ini nanti informasinya tentunya akan ada melalui Instagram dan juga akan diinformasikan melalui, selain Instagram mungkin bisa ada di WhatsApp group gitu ya, yang ingin bertanya supaya lebih mempermudah komunikasinya nanti ke depannya. Dan satu pertanyaan terakhir dari saya berkaitan dengan financial retreat ini, Bu Oki, apa yang harus dipersiapkan gitu ketika mengikuti financial retreat, karena ini kan produk yang sangat berbeda gitu ya, service yang sangat berbeda dari tempat lain gitu. Apa nih yang perlu dipersiapkan? Apakah orangnya harus minimal S1 atau gimana gitu ya? Apa sih yang nggak harus ada dipersiapkan? sih, tentu orang-orang yang sudah bekerja ya, saya anggap kalau sudah bekerja, sudah usianya 45 tahun dan punya penghasilan tertentu gitu ya, dia harusnya sudah akan mampu mengikuti financial retreat.
ya. Tapi dalam hal ini memang harus orang yang punya mindsetnya adalah saya mau belajar. Oke. Ya, kalau nanti nggak mindsetnya belum ada, kemudian males-malesan, jadi akhirnya nggak sia-sia kan jadinya. Ya, jadi cuman mempersiapkan diri lah bahwa saya di sana, saya siap untuk belajar, saya juga siap terbuka pada diri saya sendiri. Jadi dalam hal ini kita juga nggak bilang kan bahwa semuanya saya harus cerita nih di depan kelas tentang finansial saya, kan enggak. Biarkan itu menjadi bagian dari kamu gitu kan. Tapi tentang hal-hal yang bisa diceritakan lah yang kita minta diceritakan. Hal-hal entengnya gitu. Kemudian yang kedua ya tentu persiapan dana. Ya, karena memang kita dibilang murah ya murah, dibilang mahal ya mahal. Dananya kita perlu persiapkan dan ini jangan anggap sebagai beban. Ya, biayanya tinggi, bukan. Investasinya. Karena diri. dengan melakukan ini kita bisa melakukan investasi yang lebih baik dalam hal perjalanan finansial kita. Gitu. Dan Itu tentunya yang ingin kita tekankan di sini adalah adanya gimana ya? Solusi secara holistik juga gitu ya. Yang kita inginkan ini tentunya outputnya teman seperjalanan dari FWA bisa jadi lebih bahagia ya, dan menemukan kebijaksanaan begitu ya tentunya di dalam dunia personal finance dari masing-masing individu begitu. Nah, ini menarik banget dan sayang sekali waktunya juga sudah habis Bu Oki untuk membahas tentang hal ini. Apabila ada yang kurang dan pertanyaan yang belum dijawab, teman seperjalanan FWA bisa langsung bertanya melalui kolom komentar atau langsung memberikan DM ke Instagram financialwisdomacademy.aca. Dan akhir kata, saya Daniel Wiguna dan juga Bu Oki, kita pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.